Pakai lagi diem, biasanya traveling ini uang ya. Upload tadi. Kontrol. Kayak tak kasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang memahami organisasi. Perkenalkan kelompok kami. Nama saya Surya Ardiansyah Arya Laksono. Nama saya Farah Gimana. Saya dengan dari semua saya. Teman pada tahu tentang organisasi kan? Mungkin ada yang pernah ikut organisasi. Belum. Pernah. Belum. Nah, mungkin saya akan jelaskan yang belum pernah ya. Definisi organisasi adalah organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama serta memiliki satu tujuan. Berikutnya saya menjelaskan mengapa organisasi itu penting. Salah satu langkah untuk belajar dan mengembangkan dasar-dasar kepemimpinan seperti contohnya yang pertama yaitu menambah pengetahuan dan kemampuan sosialisasi. Selama berorganisasi saat kuliah kita akan banyak mengikuti rapat dan berinteraksi dengan berbagai jenis orang. Dan di sini otomatis kita akan terlatih untuk berpikir secara rasional dan kritis untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan public speaking. Rapat merupakan salah satu agenda yang sering dilakukan dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi yang baik. Organisasi yang baik tentunya memiliki unsur-unsur penting seperti tujuan, partisipasi, dan komitmen dari pelakunya. Yang pertama memiliki tujuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui sistem SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua memiliki partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang ketiga memiliki komitmen. Kesetiaan anggota untuk mengutamakan organisasi daripada kepentingan pribadi akan memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, untuk berikutnya keberhasilan mencapai keberhasilan bersama yaitu membutuhkan SDM sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi untuk mencapai tujuan organisasi. Terus visi misi yang jelas yaitu gambaran arah serta rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terus hubungan yang baik yaitu hubungan yang harmonis serta produktif, di mana sesama anggota saling menghormati, mendukung dan bekerja sama untuk kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan serta menciptakan nilai baru. Yang baik berikutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi itu yang dimaksud adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan posisi atau jabatan dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan rencana agar organisasi dapat beroperasi serta membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa budaya organisasi yang di sini. Pertama mempunyai identitas resmi yang menjadikan organisasi khas dan berbeda. Yang kedua menerapkan sikap disiplin dan kerjasama di antara berbagai pihak. Yang ketiga menjalin interaksi yang baik dengan sesama anggota atau pihak luar organisasi. Yang keempat menentukan serta menerapkan nilai-nilai organisasi. Ciri-ciri organisasi yang dipercaya yaitu satu, tujuan yang jelas, yaitu sasaran atau target yang dicapai melalui kegiatan organisasi seperti proker. Terus kedua, inovasi dan kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan menerapkan untuk menciptakan nilai tambah. Yang ketiga adalah belajar dan berkembang, yaitu proses yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kapasitas anggota secara berkelanjutan. Yang keempat ada transparansi dan kepercayaan, yaitu landasan hubungan yang kuat antara berbagai pihak seperti ketua dan anggota. Terakhir kesimpulan dari materi yang barusan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu dari pembahasan dalam
materi ini yaitu memahami organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami organisasi secara menyeluruh sangat penting, baik individu yang terlibat di dalamnya maupun bagi masyarakat luas. Dengan memahami organisasi, seseorang dapat lebih mudah beradaptasi, berkontribusi, serta mengambil keputusan yang tepat di dalam lingkungan kerja atau kelompok sosial. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Di dalam organisasi kan pasti terdapat pemimpinnya atau ketua organisasi. Bagaimana sebagai bawahan untuk menyikapi pemimpin yang arogan dalam memimpin organisasi tersebut? Jawab Mas Surya. Untuk pertanyaan Mas Hamid ya. Sini kan ada bagaimana sebagai anggota untuk menyikapi pemimpin yang arogan kan? Itu bisa menjadi tantangan, terutama menjaga hubungan profesional dan produktivitas kerja, yaitu tetap tenang dan profesional. Terus kedua, fokus pada tujuan yang bersama. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif dan jangan mengambil sikap arogan secara aktif lagi. Terus cari dukungan dari rekan kerja. Terus berikan feedback dengan bijak dan tingkatkan kemampuan diri. Apa masih kurang? Boleh. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas Sadra. Bagaimana peran visi dan misi di dalam membentuk budaya organisasi? Visi dan misi Mas ya. Iya mas. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Visi dan misi dari memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengaruhi budaya organisasi, yaitu bisa memberikan arah dan inspirasi. Gambarannya yang besar tentang tujuan jangka panjang organisasi, seperti menciptakan satuan tujuan, membangun motivasi, membentuk identitas organisasi, itu dari visi. Kalau dari misi mungkin menentukan nilai dan cara kerja. Dan salah satunya contohnya yaitu menetapkan nilai inti, membimbing perilaku, dan menciptakan konsistensi. Kurang kan? Selanjutnya. Bagaimana struktur organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja yang baik dan efektivitas kerja? Bagaimana struktur organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja yang baik dan efektivitas kerja? Pertanyaan. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja yang baik dan efektivitas kerja. Oke, yang pertama menerapkan di dalam organisasi yang pasti ada di dalam struktur organisasi itu yang pasti ada seorang pemimpin. Menerapkan kepemimpinan adaptif.
Pemimpin harus mengatur keseimbangan antara aturan yang jelas dan ruang bagi kreativitas. Pendekatan kepemimpin yang memberikan arah tetapi tetap terbuka terhadap perubahan yang lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis. Yang kedua, keputusan taktis dan operasional bisa disertai level yang lebih rendah, sementara keputusan strategis tetap dikendalikan oleh manajemen senior. Selanjutnya, membangun budaya organisasi yang efektif, mendorong komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan sikap inovatif di semua level organisasi. Ada yang kurang dari jawaban saya? Bisa bertanya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi tentang organisasi yang tidak sehat dalam industri? Sure. Mohon maaf sebelumnya pertanyaannya, organisasi yang tidak sehat, apakah Anda bisa memberikan contoh mengenai organisasi yang tidak sehat, contohnya seperti apa? Seperti lingkungan yang toksik, tidak ada kejujuran, Korupsi, tingkat korupsi. Untuk menghadapi organisasi yang tidak sehat dalam industri, sendiri tantangan yang terkait mungkin anggota atau personilnya itu terkait dengan komunikasi yang tidak efektif, kepemimpinan yang tidak kompeten atau praktik bisnis yang tidak efisien. Yaitu kita harus mengidentifikasi masalah, terus lakukan evaluasi diri, terus ambil tindakan yang tepat. Terus ada lagi tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Itu yang sudah cukup. Harus. Aku di sini. Mas Covid. Izin bertanya, Ya, sorry. dalam menjalankan organisasi seringkali terdapat tantangan seperti kurangnya partisipasi anggota, keterbatasan dana, serta konflik internal. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut agar organisasi tetap berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya dan visi-visinya tercapai? Aktifan, terus apa lagi mas? Tadi mas. Aktifan partisipasi anggota, terus Kalau ada masalah internal, bagaimana cara strategi mengatasi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut? baik izin jawab dari pertanyaan Mas Mufid. Dalam menyikapi masalah internal dalam organisasi, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada tingkatkan komunikasi, yang ketiga bangun keterlibatan dan motivasi, yang keempat selesaikan konflik internal, yang kelima perbaiki budaya organisasi. Kurang lebih seperti itu mas. Oke, mungkin saya sedikit meluruskan terkait masalah atau konflik yang sering terjadi di organisasi, yaitu bisa diselesaikan melalui sistem PDCA. Sebelumnya ada yang mengerti PDCA itu apa? PDCA itu adalah Plan to Check Action. Apa itu Plan to Check Action? Tahu. Saya lebih jelas lagi. Yang pertama, plan itu ada tahap perencanaan. Plan itu plan atau perencanaan.
Nah, dari sebuah perencanaan ini kita mengidentifikasi sebuah masalah yang terjadi dalam organisasi. Contohnya yang disebutkan oleh Mas Mufid. Setelah kita identifikasi, selanjutnya ada tahap yang namanya do atau tahap pelaksanaan. Nah, dari do ini kita melaksanakan hasil dari plan kita tadi. Itu kita menjalankan mungkin kita sudah merancang sebuah sistem yang bisa menanggulangi masalah tersebut. Selanjutnya ada cek. Cek itu apa? Evaluasi. Nah, dari cek ini kita mengevaluasi dari hasil plan dan do. Jika ada hasil evaluasi, itu jika ada maupun tidak, kita langsung ke sistem yang terakhir yaitu action. Nah, di action ini jika ada evaluasi, berarti kita harus mengambil tindakan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut. Sudah dipakaikan plan PDC kok masih nggak akurat, berarti action ini harus kita terapkan seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban saya. Sudah jelas. Jelas. Selanjutnya apakah ada Jelas. yang lagi? Oke, silakan Mas Nyoban. Saya izin menambahkan ya, Baik. yang mohon digeser ke slide keempat. Slide keempat. Mana slide keempat, Mas? Mas. Keempat. Nah, yang Baik, baik keberhasilan. bukan kiri. Oke, ciri-ciri organisasi yang baik. Nah, saya izin menambahkan ke poin keempat itu menurut saya perlu ditambahkan seperti organisasi mampu menaungi dan memiliki lingkungan yang sehat. Menurut saya izin menambahkan seperti itu. Oh, baik. Terima kasih atas Ya. tambahannya. Ya. Ya. Jika kita menjadi sebuah pemimpin dan mempunyai organisasi yang bertujuan pada tujuan tertentu namun beresiko, seperti jika tujuan itu gagal, maka akan mencoreng nama-nama baik yang ada di organisasi tersebut. Ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin untuk memilah dan memilih para anggotanya dengan baik agar meminimalisir resiko. Memilih dan memilah. Mohon maaf, bisa diulangi segala pertanyaannya. Bisa. Jika kita sebagai pemimpin organisasi dan organisasi tersebut mempunyai tujuan yang cukup beresiko, Ya. jika tujuan itu gagal, maka akan mencoreng nama-nama baik di anggota atau pemimpin organisasi tersebut. Bagaimana kita sebagai pemimpin memilih anggota yang baik agar meminimalisir resiko tersebut. Bagaimana tipsnya? Apa saja yang harus dikategorikan untuk anggotanya? Ini tipsnya ya. Ya. Oke, untuk tipsnya itu dengan integrasi kebutuhan dan resiko itu analisis tujuan organisasi, terus menentukan keterampilan yang dibutuhkan, terus ada evaluasi potensi risiko. Terus ada kedua itu tentang kriteria pemilihan anggota tim, yaitu memiliki keterampilan atau keahlian atau kemalahan juga. Untuk ketiga, sikap dan karakter, terus kemampuan kolaborasi dan kemampuan adaptasi pemimpinnya. Terus untuk proses seleksi yang tepat juga, yaitu mewawancarai mendalam atau tes simulasi, referensi dan rekomendasi. Terus untuk keempat itu membangun tim yang seimbang, diverifikasi keahlian, peran yang jelas dan pemimpin tim yang kuat.
Terus untuk pelatihan dan persiapan yaitu pelatihan manajemen risiko, skenario terburuk dan peningkatan keterampilan. Terus ada monitoring dan evaluasi yaitu pantau kinerja tim, terus umpan balik dan adaptasi. Sekian ya. Sepertinya cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Izin bertanya kan jika kita kan kita sebuah organisasi itu punya tujuan yang sama organisasi, ketika di tengah jalan kita udah nggak setujuan sama organisasi itu, langkah apa yang sebenarnya kita ambil? Kita langsung keluar atau ada penyelesaian lain yang lebih bijak? Bisa diulangi, Pak? Langkah apa yang bisa kita ambil kalau kita udah nggak setujuan sama organisasi yang kita gabung? Saya ingin jawab pertanyaan dari ketika tujuan pribadi kita tidak lagi dalam tujuan organisasi, kita bisa mengevaluasi diri dan refleksi. Jadi contohnya tanyakan pada diri sendiri apakah perbedaan ini bersifat sementara atau permanen. Yang kedua ada komunikasikan dengan atasan atau pemimpin. Bicarakan secara terbuka dengan atasan atau pemimpin organisasi tentang perbedaan tujuan Anda. Lalu yang ketiga ada cari kesamaan atau titik tengah. Identifikasinya yaitu menemukan aspek-aspek organisasi yang masih relevan dengan nilai atau minat pribadi Anda. Yang keempat ada pertimbangkan untuk bertahan jika masih ada manfaat. Perbedaan yang tidak signifikan jika perbedaan tujuan tidak terlalu besar dan Anda masih mendapatkan manfaat, misalnya pengalaman, gaji, atau jaringan. Pertimbangkan untuk tetap bertahan sambil mencari uang lain. Sebenarnya seperti itu. Ya, tadi di slide yang budaya organisasi di poin ketiga Anda menjelaskan bahwa menjalin interaksi yang baik dengan sesama anggota atau pihak di organisasi. Tentunya ini kita punya sikap yang berbeda di antara sesama anggota organisasi dan juga perlakuan ke pihak di luar organisasi. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaan? Maksudnya sikap yang baik ke anggota sama sikap baik ke pihak luar kan berbeda gitu kan? Oh ya, mungkin kita baik, tangkap pertanyaannya. Mungkin ini saya bocorkan nanti pertanyaannya. Mungkin pertanyaan Anda itu mengenai bagaimana kita menyikapi interaksi yang baik kita dengan teman kita yang di organisasi, dengan teman kita yang di luar organisasi. Mungkin kalau dari sini saya jelaskan sedikit singkat saja. Kalau di dalam organisasi ini kan pastinya kita memiliki atasan dan anggota sesama anggota. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana sikap kita ke atasan dan bagaimana sikap kita ke anggota. Perbedaannya adalah pasti dari etika, itu yang pasti. Dari laku, dari segi cara kita berbicara, kemudian dari pihak luar. Pihak luar kan bisa jadi seperti contoh teman kita. Mungkin kalau teman bukan berarti kita tidak ada batasan, tapi batasan tersebut mungkin lebih jauh daripada yang kita terapkan di organisasi. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi?
Jika tidak ada yang bertanya, maka saya yang beri pertanyaan. Oke, saya kasih kesempatan pertanyaan lagi. Apa perbedaan organisasi di tingkat kecil seperti kampus sama organisasi yang nasional atau internasional? Perbedaan signifikannya? Perbedaan apa ya, Pak? Oke, izin menjawab. Kalau perbedaan signifikan mungkin kita bisa lihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas bukan berarti oke lah dari kuantitas pasti kita lebih jauh perbedaan yang signifikan itu bisa dilihat dari perbedaan kualitas dari kuantitas kan dari kuantitas pasti kelihatan banyak itu. Kalau yang di kampus ya anaknya yang seputaran kampus ini aja, tapi kalau yang di luar kampus itu bisa dari berbagai macam kota dan daerah. Jadi perbedaan yang paling signifikan dari situ. Oke, kalau mengenai tujuan yang pastinya organisasi yang di dalam kampus ini kan tidak lepas membawa nama baik kampus ya, untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa yang ada di lingkup kampus. Kalau yang di luar begitu pun sebaliknya, mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada di luar. Mungkin bisa dari daerah, kota dan lain sebagainya. Ini mumpung masih ada sesi tanya jawab, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya dalam suatu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, itu kan ada keterlibatan dari ketua, anggota, dan juga faktor dari di luar organisasi tersebut. Ya, supaya menjadi ketua yang baik, saya minta sebuah trik untuk menjadi ketua yang baik dari Anda. Oke, saya akan memberikan tips bagaimana nanti kedepannya Anda menjadi seorang pemimpin. Ini Anda minta tips ya. Oke, nah ini harus. Yang pertama, yaitu bertanggung jawab. Pastinya seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab atas tindakan dan juga organisasi yang dia pimpin. Selanjutnya, kejujuran ini sangat penting, tidak hanya di seorang pemimpin, bahkan seluruh anggota juga harus memiliki kejujuran. Selanjutnya, dapat dipercaya ini dapat dipercaya oleh anggotanya. Jadi ketika Anda mau menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus Anda capai ini kepercayaan dari teman-teman Anda sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya ada inisiatif itu entah itu dari segi permasalahan atau dan lain sebagainya. Mungkin tambahan sedikit lagi, yang terakhir itu tegas. Maksudnya dari seorang pemimpin itu harus tegas. Tidak mungkin Anda mau diarahkan oleh anggota Anda sendiri. Bukan berarti kita sebagai anggota nggak bisa ngarahin pemimpin memberikan pendapat itu boleh, tapi mengarahkan itu bukan. Apakah sudah mencoba menjawab Mas Jan? Baik, saya buka sesi tanya jawab yang terakhir. Sesi pertanyaan yang terakhir. Apakah ada yang bertanya sekali lagi? Oke, silakan. Budaya organisasi itu kan ada kata-kata yang menentukan serta menerapkan nilai-nilai organisasi. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai organisasi itu?
Pasti tidak tahu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Maulana Barat. Tips and trik dari dalam menerapkan nilai-nilai organisasi adalah langkah penting yang untuk membangun budaya yang kuat. Seperti contohnya ada yang nomor 1, definisikan nilai-nilai dengan jelas. Libatkan pemimpin, karyawan, dan pihak terkait lainnya dalam mendefinisikan nilai-nilai organisasi. Yang kedua ada komunikasikan nilai-nilai secara konsisten. Sosialisasikan ke seluruh anggota. Pastikan semua anggota organisasi itu memahami nilai-nilai tersebut melalui rapat, pelatihan atau materi komunikasi internal. Yang ketiga ada yaitu jadikan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Contoh dari pemimpin harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai organisasi. Lalu perilaku pemimpin akan mempengaruhi cara anggota tim yang bertindak. Yang keempat ada integrasikan ke dalam proses manajemen. Nilai kinerjanya yaitu termasuk masukkan nilai-nilai organisasi sebagai kriteria dalam evaluasi kinerja karyawan. Ini yang kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sesi pertanyaan selesai. Oke, silakan. Jika dalam organisasi kurang kerjasama atau ada masalah personal dan dapat menghambat program kerja, apakah langkah awal ketua organisasi tersebut menentukan sendiri tanpa anggotanya untuk agar tidak memperhambat program kerja tersebut, atau itu bisa dibilang egois dalam pengambilan keputusan? Untuk mengatasi ini kembali lagi ya, aktifan anggota atau yang sudah ditanyakan Mas Novi tadi. Nah, melalui ini kan sebuah organisasi itu tadi sudah memiliki sistem yang namanya PDCA, buat penyelesaian masalah. Dan ketua organisasi tidak mungkin berhenti, pasti ada yang mengatasi masalah tersebut. Dalam sebuah organisasi yang baik itu pasti mempunyai satu tim untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Untuk individunya sendiri, untuk orang yang bersangkutan, kalau dibilang egois, kita tidak bisa bilang egois, soalnya apa? Kita kan nggak tahu masalah personal dia seperti apa, mungkin masalah di organisasi atau masalah sendiri. Kita tidak bisa berbicara egois kalau tiba-tiba dia menghilang atau tiba-tiba dia tidak ikut suatu kegiatan bermanfaat. Apa sudah jelas? Oke, baik. Di sini akan kami akan bertanya kepada teman-teman sekalian mengenai materi yang sudah kita paparkan ini. Oke, pertanyaan pertama muncul dari definisi organisasi. Apa saja elemen dasar dalam suatu organisasi yang kalian ketahui? Oke, mohon maaf sebelumnya. Jika ingin menjawab, silakan angkat tangan Anda dan berdiri. Ada siap? Oh, ditanda Mas. Oh, ya. Progres kita hanya berbagi pengalaman di sini. Oh, siap. Saya juga langsungkan, entah itu pemateri atau audiens, kita sama-sama belajar tentang organisasi. Siap. Oke, silakan. Pak, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kami? Ya. Ya, silakan. Jadi Mas. Saya yang menarik izin menjawab. Baik. Elemen dasar dalam organisasi ya? Iya. Dalam organisasi menurut saya ada pemimpin itu sendiri. Ya. Terus
apakah semua sepakat dengan jawaban Mas Ian atau ada jawaban lain? Sepakat. Sepakat. Di sini saya sedikit. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Ian. Jawabannya sangat benar sekali. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen dasar yang ada di dalam organisasi. Yang pertama, pastinya organisasi tersebut memiliki tujuan. Tujuannya seperti apa? Contoh visi misi. Visi misi menjadi dasar organisasi untuk berjalan. Yang kedua, itu benar seperti kata Mas Ian, memiliki pemimpin dan anggota. Itu terangkum dalam satu kalimat, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas dan wewenang, tanggung jawab setiap anggota di dalam organisasi. Terus yang terakhir itu pastinya anggota ya. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya dalam organisasi. Jadi begitu elemen dasar yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, pertanyaan mengapa organisasi itu penting? Oke, pertanyaan saya akan saya ambil dari materi ini. Bagaimana organisasi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi anggotanya? Apakah ada yang bisa menjawab? Jika ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan berdiri. Bisa diulangi Mas pertanyaannya? Bagaimana organisasi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi anggotanya? Mas, organisasi. Bagaimana organisasi dapat meningkatkan tanggung jawab anggotanya dan disiplin? Di organisasi tersebut pastinya anggota akan diberikan tugas oleh para pemimpinnya, yaitu apapun tugasnya yang diberikan pemimpin, maka itu akan menjadi tanggung jawab anggota tersebut. Dan pemimpin pastinya akan memberikan deadline untuk anggota tersebut kapan menyelesaikannya dan kapan mengumpulkannya. Nah, hal itu akan menjadi hal yang dapat meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan para anggota. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Mas Dimas, sangat benar sekali. Mungkin di sini teman saya ingin memperjelas lagi jawaban dari Mas Dimas. Singkat saya memperjelas jawabannya dari Mas Dimas ya. Yang pertama mungkin ada struktur dan aturan yang jelas. Dapat diartikan adanya tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, membuat setiap anggota memahami perannya dan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua ada pelatihan pengembangan diri. Dengan adanya pelatihan yang teratur, anggota dapat memahami pentingnya tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga adalah evaluasi dan umpan balik yang konsisten. Organisasi yang melakukan evaluasi rutin dan memberikan umpan balik dapat membantu anggotanya menyadari area yang perlu ditingkatkan. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang muncul dari ciri-ciri organisasi yang baik. Di sini kan ada tertera tujuan dapat dicapainya organisasi melalui sistem SMART. Sampai sini apakah ada yang paham tentang sistem SMART dan bagaimana sistem SMART membantu organisasi dalam mencapai tujuannya? Belum. Ini pertanyaan guys. Oke, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana sistem SMART membantu organisasi untuk mencapai tujuannya? Dan di sini sudah jelas nih. Sistem SMART itu apa? Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berdampak. Mas. Ya, silakan. Yang menjawab kembali untuk spesifik itu mungkin menurut saya itu jelas ya, kejelasan tujuan. Dan kalau terukur itu bagaimana kita menimbang antara risiko dan juga keuntungan yang didapat dalam sebuah keputusan dapat dicapai itu ya bagaimana kita objektif dalam mencapai tujuannya. Relevan itu apa ya, bagaimana keefektifan sebuah cara untuk mencapai itu, dan juga terikat waktu mungkin secara bahasanya harus efektif gitu. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Ian. Dari sini apakah semua sepakat atau ada pendapat lain mengenai sistem SMART? Sepakat. Oke. Di
sini teman saya akan menjelaskan mengenai mengenai bagaimana sistem smart membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Silakan Mas Surya. Oke, untuk sistem smart itu dengan memberikan cara kerja yang jelas dalam mendapatkan target yang efektif, yaitu merupakan spesifikasi tujuan harus jelas dan teori agar semua anggota organisasi memahami arah yang ingin dicapai. Yaitu contohnya kita mengambil itu meningkatkan jumlah kayak pelanggan sebesar 20% dalam 6 bulan, itu kalau di spesifikasi berikan meningkatkan kemakan. Oke, terus untuk terukur itu yaitu target harus yang dapat disebut dengan indikator yang jelas untuk mengetahui progres pencapaiannya. Yaitu mungkin ada satu kasih contoh lagi, menjual 1000 unit produk dalam 3 bulan atau memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi pencapaiannya. Terus untuk dapat dicapai atau itu sasaran harus realistis dan sesuai dengan kemampuan organisasi agar dapat direalisasikan tanpa membebani sumber daya. Itu contohnya yaitu jika sebelum peningkatan bulan hanya 6%, maka menetapkan target 50% mungkin terlalu berlebihan. Oke. Untuk relevan atau tujuan harus sesuai dengan visi dan strategi organisasi akan memiliki dampak yang signifikan. Contohnya yaitu jika organisasi bergerak di bidang teknologi menetapkan tujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis AI lebih relevan dibandingkan meningkatkan jumlah acara sosial. Oke, untuk mengendalikan waktu atau time bound, target harus memiliki batas waktu yang jelas agar organisasi tetap fokus dan memiliki tenggat evaluasi. Yaitu contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15% dalam 1 tahun, memastikan adanya target waktu yang jelas. Penjelasan mengenai sistem smart. Selanjutnya kita ambil pertanyaan dari mencapai keberhasilan bersama. Bisakah sebuah organisasi tetap sukses tanpa adanya kepemimpinan yang kuat? Bagaimana skenario tersebut bisa terjadi? Apakah perlu diulangi pertanyaannya? Diulangi Mas. Bisakah sebuah organisasi tetap sukses tanpa adanya kepemimpinan yang kuat? Dan bagaimana skenario tersebut bisa terjadi? Yes. Izin menjawab. Ya. Bagaimana organisasi akan berjalan sukses tanpa kepemimpinan yang kuat? Ya. Pastinya organisasi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Karena apa? Sebuah pemimpin itu diwajibkan atau sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Ibarat bahasanya seperti tubuh manusia. Jika tidak ada kepala, maka manusia tersebut tidak akan hidup. Kembali lagi ke organisasi, jika tidak ada pemimpin, maka organisasi tersebut tidak akan hidup. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya jawabannya sangat benar sekali. Apakah ada hal yang tidak terdapat Mas? Sepakat. Oke, jawabannya itu tidak bisa ya, benar sekali kata Mas Dimas. Kemudian yang kuat itu dianggap sebagai faktor kunci dalam perjalanan suatu organisasi. Ya, tapi namun ada beberapa skenario di mana organisasi tetap dapat sukses meskipun tanpa kepemimpinan yang dominan atau karismatik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi dapat menyeimbangkan kontrol dan fleksibilitas dalam strukturnya? Mungkin sampai sini. Pertanyaan saya.
ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana organisasi dapat menyeimbangkan kontrol dan fleksibilitas dalam strukturnya. Monggo yang bisa menjawab. Mas, apakah ada yang bisa menjawab? Silakan Mas Nyovan. Saya ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana organisasi dapat menyeimbangkan kontrol dan fleksibilitas dalam strukturnya? Ayo Mas. Ini maksudnya caranya menyeimbangkan, Ya, kontrol dan fleksibilitas mungkin menurut di dalam struktur ya, Mas. strukturnya, Di dalam strukturnya. struktur organisasinya. Ya. Menurut saya hal paling penting dalam organisasi itu adalah komunikasi yang benar, Ya. pembagian tugas yang adil, serta apa? Pembagian tugas yang adil, komunikasi yang baik, serta pemberian deadline dan tidak adanya seperti apa namanya diskriminasi, bukan diskriminasi. Tidak ada diskriminasi terhadap salah satu struktur kepanitiaan atau pada anggota itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Novan. Jawabannya benar sekali. Mungkin di sini ada yang berbeda pendapat dengan Mas Novan. Atau ini menambahkan? Atau ingin menambahkan jawaban dari Mas Novan. Oke, Mas Jam. Silakan. Menambahkan saya kira yang perlu ditambahkan adalah efisien secara fungsi ya. Efisien secara fungsi bisa dikatakan juga bagaimana orang dan banyaknya orang dan fungsinya itu sesuai ya, definisinya atau hal yang dikerjakan itu ditaruh beberapa orang gitu ya. Dan efektif itu secara membagi. Dan perlu lihat dulu berat atau tidak dan kita lihat bagaimana seberapa cepat ya menyelesaikan itu. Terima kasih jawaban dari Mas Novan. Mungkin ada yang berbeda pendapat dari jawaban Mas Novan dan Mas Ian. Sepakat. Mas, sepakat? Sepakat. Ini teman saya akan mungkin sedikit meluruskan jawaban dari kedua teman kita yang telah menjawab. Mungkin saya di sini bisa memperjelas sedikit ya. Yang pertama yaitu adalah menerapkan kepemimpinan adaptif, pendekatan kepemimpinan transformatif yang memberikan arahan tetapi tetap terbuka terhadap perubahan, tetap efektif dalam lingkungan yang dinamis. Yang kedua adalah desentralisasi dengan akuntabilitas, memberikan tanggung jawab pada tim tetapi dengan metrik dan evaluasi kinerja yang jelas. Yang ketiga ada membangun budaya organisasi yang adaptif, yaitu memastikan bahwa kebijakan organisasi cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa kehilangan arah utama. Membangun kredibilitas dan integritas. Ketika organisasi terbuka tentang keputusan kebijakan dan tujuan, anggota merasa bahwa organisasi jujur dapat dipercaya. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan dan realitas karyawan, terus ada mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, mungkin itu pertanyaan yang dapat kami berikan ke teman-teman.
Ini sampai sini ada yang sudah cukup perhatian tentang organisasi, tentang materi yang telah kita paparkan. Cukup apa masih ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman? Atau dari PPT yang telah kita buat atau materi yang kita sampaikan ada yang ingin menyanggah? Mungkin dari kalian ada yang berbeda pendapat dengan kami yang telah membuat ini. Mas Kasim. Sebenarnya cukup. Mana cukup? Cukup. Oke, baik. Jika bisa dicukupkan, kami dari kelompok 2 ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menjawab maupun mendengarkan dan memberikan kita pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Woi, harap kamsur.